Saudara, kita masih dalam khotbah berseri Jesus in Every Story. Ya, minggu lalu kita belajar bahwa Yesus adalah Adam yang sempurna, yang menggenapi apa yang Adam tidak bisa lakukan. Sehingga kita yang tadinya tidak punya makna hidup, kini punya makna hidup di dalam Dia. Kita tidak lagi di bawah Adam, kita sekarang ada di dalam Kristus karena Dialah yang menjadi perwakilan kita. Kita yang tadinya terpisah dari Tuhan kini dibawa kembali kepada Tuhan. Semua berkat pengorbanan Yesus, Adam yang lebih baik. Dan hari ini kita mau belajar dan akan melihat kembali Kristus di dalam seorang tokoh Alkitab yang namanya Habel. Ini masih dekat dengan khotbah minggu lalu karena ini masih keturunan langsung dari Adam dan Hawa ya. So, Jesus the true and better Abel. Yesus adalah Habel yang lebih baik. So mari kita baca ayat firman Tuhan hari ini. Saya mau ngajak saudara untuk baca bersama-sama. Saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap ya. Ya, saya baca yang putih, saudara baca yang ungu. Kita baca dengan sungguh-sungguh, kita baca dengan kuat karena ini adalah firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 12. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkanlah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan penggembara di bumi. Saudara, singkat cerita, Adam dan Hawa melahirkan dua orang anak, Kain dan Habel. Kain adalah abangnya, Habel adalah adiknya, saudara ya. Dan mereka berdua punya profesi yang berbeda. Kain berprofesi sebagai petani, Habel sebagai peternak atau gembala kambing domba. Dua-duanya memberikan persembahan dan korban kepada Tuhan. Kain memberikan hasil bumi, Habel memberikan kambing domba, ya saudara ya. Dan yang diterima adalah persembahannya siapa saudara? Habel. Nah saudara, dulu kita sering berpikir bahwa apa yang membuat Tuhan mengindahkan Habel adalah jenis persembahannya. Karena ia mempersembahkan yang terbaik. Dulu kita ngertinya Tuhan suka dengan persembahan yang Habel bawa. Anak sulung, kambing dan domba. Sedangkan Tuhan gak suka sama persembahannya Kain karena cuman bawa hasil tanah, hasil bumi. Saudara, itu tidak sepenuhnya salah namun tidak sepenuhnya benar. Kenapa saudara? Karena kalau kita baca kitab Imamat, Tuhan juga menerima persembahan berupa hasil bumi. Walaupun dengan persembahan binatang fungsinya berbeda. Dan ini yang selama ini kita pikirkan tentang tokoh-tokoh Alkitab. Kita berpikir bahwa kesalehan tokoh-tokoh Alkitab, apa yang mereka lakukan adalah yang membuat Tuhan berkenan dan sayang kepada mereka. Oh, tokoh-tokoh Alkitab di perjanjian lama ini saleh, baik. Sehingga Tuhan akhirnya berkenan. Tetapi Roma 3 berkata tidak ada seorang pun yang benar. Dan diulangi, seorang pun tidak, gak ada yang benar saudara. Dan saya ingat sekali saudara ya, masih jelas di pikiran saya tapi saya lupa mukanya guru sekolah minggu. Tapi saya ingat dia berkata kita harus jadi seperti Habel yang mempersembahkan
korban yang terbaik supaya diterima Tuhan. Tidak salah, kita tetap harus memberikan yang terbaik. Gitu. Tapi ternyata bukan itu yang membuat Habel dan persembahannya diindahkan. Ingatan tentang apa yang saya pelajari di sekolah minggu ini membuktikan bahwa yang ditanamkan sejak kecil ini membekas sekali. Jadi saya ingatkan sekali lagi buat para orang tua atau yang nanti mau menjadi orang tua. Ayo kita ajarkan terus kepada anak kita kebenaran yang sesuai firman Tuhan sejak kecil. Karena itu akan tertanam di hidup mereka sampai mereka dewasa. Gak cukup cuma seminggu sekali di UC Kids saudara. Dan UC Kids bukan tempat saudara menitipkan anak untuk diajar. Enggak saudara, saudara harus terjun sendiri di rumah untuk mengajari anak saudara. Amin? Amin ya. Nah saudara, untuk mengerti apa yang membuat Tuhan mengindahkan Habel, mengindahkan persembahan Habel, kita perlu kembali ke ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Saya akan bacakan buat saudara. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Perhatikan yang di-highlight saudara. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara perhatikan sekali lagi yang di-highlight. Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tuhan tidak mengindahkan Kain dan korban persembahannya. Yang disebut bukanlah persembahannya lebih dulu, tetapi orangnya saudara. Bukan apa yang dipersembahkan, tetapi bagaimana mereka memberi persembahan. Yang diterima atau yang ditolak bukanlah persembahannya, tetapi orangnya. Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya. Tuhan tidak mengindahkan Kain dan persembahannya. Itulah sebabnya di dalam kekristenan yang dilihat adalah motivasi hati, bukan perbuatannya. Karena kalau kita hanya berbicara tentang perbuatan baik, maka banyak sekali orang di luar gereja yang bukan Kristen berbuat lebih baik dari kita. Karena mau sebaik apapun perbuatannya, tapi motivasi hatinya jahat. Contoh saudara memberi untuk diberi, atau saudara memberi supaya saudara mendapatkan pujian dari orang. Sebaik apapun perbuatan saudara, kalau motivasinya jahat, maka di hadapan Tuhan itu adalah perbuatan jahat. Saudara, Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan bagi Dia, tetapi juga mengapa kita melakukannya bagi Dia. Jadi kita mau samakan lensa dulu. Yang diterima adalah Habel dan persembahannya. Yang tidak diterima adalah Kain dan persembahannya. Karena Tuhan melihat hati mereka. Jadi pertanyaannya kembali, apa yang membuat Habel dan persembahannya diterima oleh Tuhan? Kita loncat agak jauh ya saudara ke perjanjian baru. Ibrani 11 ayat 4. Saya mau ajak saudara baca bersama-sama ya, supaya saudara langsung mengerti gitu ya. Gak harus baca sampai akhir, tapi dua kata pertama sudah menjawab. Kita baca bersama-sama Ibrani 11 ayat 4. 1, 2, 3. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi jawabannya kenapa saudara? Karena iman, faith, because of his faith. Karena iman, firman Tuhan berkata ia memperoleh kesaksian bahwa ia benar. Karena iman, Allah berkenan dan menerima Habel dan persembahannya. Saudara, iman adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Trust in God alone. Habel hidup karena iman. Itulah kenapa persembahannya adalah luapan dari imannya. Persembahan Habel adalah luapan dari kepercayaannya kepada Tuhan. Dan itulah kenapa Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya. Dan sebaliknya kalau Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya, ketika Tuhan tidak mengindahkan Kain dan persembahannya, berarti Kain tidak memberikan persembahannya dengan iman, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Kain sedang percaya pada dirinya sendiri. Kain sedang percaya pada kebenaran dirinya sendiri. Kain tidak percaya kepada Tuhan.
Saudara, kemarin saya sempat ketemu dengan seseorang, saudara ya. Dia berkata, saya sedang mengalami rasa takut akan kematian. Suka kebangun tengah malam, tiba-tiba kepikiran. Terus dia berkata, takut kan lahir dari rasa hati yang tidak percaya ya. Tapi kurang percaya apa sih aku sama Yesus? Melalui kalimat itu saya jawab kepada dia. Justru ketika kamu bilang kurang percaya apa aku sama Yesus, di situ kamu sedang percaya sama dirimu sendiri. Kamu sedang percaya sama dirimu yang merasa bisa percaya penuh sama Yesus. Justru disitulah kamu sedang tidak percaya sama Yesus. Karena kamu dengan sombong berkata, kurang percaya apa aku sama Yesus. Ada momen-momen memang kita merasa kepercayaan kita rasanya tidak begitu kuat kepada Tuhan. Tapi yang membuat kita terus aman bukanlah berapa kuatnya, seberapa percayanya kita, tapi kepada siapa kita percaya. Karena dia yang pegang hidup kita, dia yang pegang tangan kita. Seringkali kita lemah, seringkali kita gak bisa pegang dia dengan kuat, tapi dia yang pegang hidup setiap kita. Nah saudara, ternyata ini bukanlah masalah satu atau dua orang. Kita sering banget percaya pada diri kita sendiri. Kita percaya pada apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Kita mendirikan hidup kita di atas kebenaran diri sendiri. Kayak tadi Selah yang dibilang ya, kita berdoa, Tuhan kalau Engkau gak jawab, aku gak pelayanan lagi. Kalau Engkau gak jawab, aku gak ke gereja lagi. Itu kan berarti saudara sedang membangun hidup saudara di atas pelayanan saudara, di atas ibadah saudara, di atas hubungan saudara dengan Tuhan yang saudara merasa, oh aku bisa terus setia kepada Tuhan. Sehingga kalau kamu gak jawab doaku, aku mundur aja deh. Tuhan, aku kan sudah melayani, kok bisnisku masih gini-gini aja. Atau kayak Kain, aku kan sudah memberi persembahan, tapi kok ditolak. Aku kan sudah memberi persembahan, tapi kok mengalami masalah seperti ini. Kita punya banyak sekali aku kan sudah. Yang sering mungkin kita pikirkan kepada Tuhan. Dan mungkin ini yang Kain pikirkan, aku sudah memberi persembahan. Udah baik loh aku memberi. Tapi kok ditolak ya? Ternyata hatinya tidak benar-benar tulus. Hatinya tidak benar-benar memberikan dengan iman. Percaya kepada Tuhan karena dia percaya pada perbuatannya untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Dan ini buktinya kalau permasalahan Kain bukanlah pada persembahannya, tetapi di hatinya. Ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Perhatikan ayat 6 dan 7a saudara. Tuhan bertanya, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ini sebelum Kain membunuh Habel saudara. Mengapa hatimu panas? Kenapa mukamu muram? Apakah mukamu tidak berseri kalau engkau berbuat baik? Yang Tuhan tanya apa saudara? Hati. Kenapa hatimu panas? Kenapa engkau marah sih? Kenapa di hatimu penuh dengan rasa marah? Kenapa saudara? Karena nanti dosa yang Kain lakukan itu lahir dari permasalahan hatinya yang marah. Dosa yang Kain lakukan adalah luapan hatinya yang panas. Dan ini membuktikan bahwa masalah kita semua ada di hati. Dan Tuhan dengan begitu baik memberikan petunjuk sebenarnya. Dia memberikan hint. Tuhan berkata, apakah mukamu tidak berseri kalau engkau berbuat baik? Tuhan seakan-akan ingin berkata, kalau engkau berbuat baik, pasti engkau happy dong. Ya gak sih? Kalau kita habis berbuat baik, kita pasti happy. Kalau gak happy berarti ada yang disembunyikan di dalam hati. Kalau engkau habis berbuat baik ya, yang di luar kelihatannya baik, tapi engkau gak happy, berarti ada yang kau sembunyikan di dalam hati. Aku ini loh, sudah berusaha untuk mengasihi kamu. Tapi kamu gak mengasihi aku balik. Padahal seharusnya mengasihi adalah perbuatan yang baik tapi gak happy. Kenapa? Karena ternyata gak murni. Ada rasa ingin dikasihi balik. Sehingga jadinya marah saudara.
Berarti perbuatan baiknya tidak lahir dari hati yang benar. Nah, ini masalah kita semua, akarnya ada di hati, saudara. Kalau kita sedang marah sama orang, iri sama orang, benci sama orang, coba lihat di hatimu ada apa, saudara. Cek hatimu, ada apa. Ayat 7b, saudara, Tuhan melanjutkan. Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan berkata, kalau engkau hatimu ini loh gak baik, dosa sudah mengintip depan pintu. Kalau dibuahi, kalau di-entertain, kalau disayang-sayang, dielus-elus, dikasih makan, maka dosa itu akan berkuasa atasmu. Akan lahir perbuatan-perbuatan dosa yang lahir dari luapan dari hati yang jahat. Dan sekali lagi di sini Tuhan melihat hati, saudara. Itulah sebabnya, saudara, saya berdoa biar setiap minggu lewat firman Tuhan, hati kita yang terus dipertobatkan. Itulah kenapa mungkin ada nasihat-nasihat yang praktikal, tapi sebelumnya hatinya harus dibenahi. Karena nasihat-nasihat yang praktikal tanpa hati yang bertobat akan menjadi perbuatan baik yang di luar saja. Namun hatinya kotor. Sehingga ketika perbuatan baik itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita mau, kita akan marah seperti Kain, saudara. Dan kalau hati ini sudah dipertobatkan, hati ini sudah kembali kepada cinta yang sejati, yaitu kepada Tuhan, kita bisa seperti apa yang Tuhan bilang, kita bisa berkuasa atas dosa yang mengintip di depan pintu. Amin, saudara. Oke, kita lanjut ke ayat 8 dan 9. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Dan benar, saudara. Seperti apa yang Tuhan katakan. Kau harus berkuasa atas dosa yang mengintip. Ternyata Kain jatuh, saudara. Seperti apa yang Tuhan peringatkan. Akhirnya ia membunuh saudaranya, ia membunuh Habel. Dan Tuhan masih datang, Tuhan. Tuhan masih bertanya, mana adikmu? Tuhan tahu, saudara, di mana Habel. Tuhan tahu Kain sudah membunuh Habel. Tapi seperti apa yang Tuhan lakukan kepada Adam, Tuhan memberikan kesempatan kepada Habel untuk bertobat. Kepada Kain untuk bertobat. Tapi seperti Adam, saudara, Kain tidak bertobat. Ia menyembunyikan dosanya, ia berkata, emang aku penjaganya adikku, emang aku babysitter. Ia menyembunyikan dosanya. Ia pura-pura gak tahu, saudara. Tapi here's the truth. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tidak ada dosa yang tersembunyi bagi Tuhan. Tetapi anugerahnya lebih besar dari dosa kita. So dengarlah panggilannya untuk bertobat dan menerima pengampunan di dalam Kristus. Kalau hari ini engkau diingatkan ada dosa-dosa yang mungkin tersembunyi, yang orang lain gak tahu, engkau diingatkan untuk bertobat. Mari jangan seperti Kain, saudara, pura-pura gak tahu. Tapi dengarlah panggilannya untuk bertobat. Amin. Amin. Kembali ke ayat kita hari ini, ayat 10. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Saudara, ternyata darah Habel berteriak dari tanah, saudara. Darah Habel berteriak kepada Tuhan. Dan para teolog berkata bahwa darah Habel ini meneriakkan apa, saudara? Vengeance and justice. Pembalasan, pertanggungjawaban, keadilan. Darah Habel berteriak, ini ada seorang yang berdosa, ini ada seseorang yang mengambil nyawa, ini ada seseorang yang melakukan perbuatan yang jahat. Orang ini harus menerima hukumannya, orang ini harus menerima ganjarannya, orang ini harus menerima balasannya. Orang ini harus menerima konsekuensinya. Darah Habel berteriak pembalasan. Darah Habel berteriak keadilan.
Ayat 11 dan 12 adalah hukuman yang Tuhan berikan. Konsekuensi untuk Kain. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Dan saudara, ini adalah kesia-siaan, bahkan lebih daripada kesia-siaan yang Adam terima. Kain dikutuk, Kain dibuang. Tanah yang diusahakan tidak memberikan hasil sepenuhnya. Kain menjadi pelarian dan pengembara. Pelarian berarti dia harus terus bersembunyi. Karena dia punya banyak musuh. Pelarian ini artinya buron, saudara. Ia punya banyak orang yang mengejar dia, fugitive. Pengembara artinya dia terus berkeliling, saudara. Mencari tempat, mencari rumah tinggal, mencari tempat istirahat, mencari makna hidup. Dia tidak punya identitas. Saudara, kalau Abraham dikatakan Abraham orang Ur Kasdim, Yesus dikatakan orang Nazaret, maka Kain hari itu tidak memiliki identitas. Ketika saya baca komentari dari Kejadian 4 itu, maka pelarian dan pengembara ini dikatakan seperti ini. Ada kegelisahan dan kengerian yang terus-menerus dalam pikirannya sendiri. Rasa bersalahnya sendiri menghantuinya kemanapun dia pergi. Dan menjadikannya sebuah teror yang ada di mana-mana. Peristirahatan apa yang bisa dia temukan? Pemukiman apa yang bisa menerima dia, yang selalu membawa gangguan kemanapun dia pergi? Kain pastilah buronan yang dilempar begitu saja. Tidak ada seorang buronan yang lebih gelisah di muka bumi daripada orang yang terus-menerus dikejar oleh kesalahannya sendiri. Atau seorang pengembara yang lebih keji daripada orang yang menuruti hawa nafsunya sendiri. Rasa bersalah atas dosanya membebani hati nuraninya dan memenuhi dirinya dengan kengerian dan teror sehingga dia terus-menerus mengeluh dan mengerang dan dicekam dengan gemetar sehingga seluruh anggota tubuhnya gemetar. Ia bukan hanya menjadi pelarian dan pengembara, tapi pikirannya terus dipenuhi kegelisahan dan kengerian karena kesalahannya. Dan saudara, Kain ini menggambarkan kita, orang yang berdosa, kalau enggak datang kepada Kristus. Karena seperti Kain, kalau kita tidak datang kepada Kristus, maka inilah yang kita alami. Hopelessness. Sebuah keadaan yang tidak memiliki harapan. Kita akan terus bersembunyi, saudara. Menjadi pelarian. Menjadi buron karena dosa-dosa kita. Kalau saudara nonton film tentang seorang buron, ya, harus selalu bersembunyi. Benar ya? Harus selalu menyamar. Harus selalu pindah tempat. Kemana-mana dia harus tutupi mukanya pakai hoodie, pakai topi. Atau bahkan kalau yang film lebih futuristik lagi, dia bisa ganti mukanya. Inilah kita, saudara. Karena dosa, kita menjadi seorang buron yang selalu menyembunyikan dosa kita. Kita bersembunyi di balik pelayanan kita, bersembunyi di balik karir kita, bersembunyi di balik uang kita, bersembunyi di balik harmonisnya keluarga kita. Kita merasa kalau kita punya itu semua, kita merasa better. Tapi kita tahu di hati kita yang paling dalam, semua itu hanya topeng. Kita terus dikejar oleh rasa bersalah atas dosa-dosa kita. Seperti Kain tadi, kegelisahan itu mengganggu pikirannya sendiri. Kita terus dikejar sehingga harus terus bersembunyi di balik topeng yang selama ini kita pakai. Kita juga akan terus mengembara, ya saudara ya. Pelarian itu gak punya tempat, dia harus selalu pindah-pindah, makanya terus mengembara. Kita terus mencari makna hidup, mengembara dari satu hal ke hal yang lain. Kita mencari makna hidup di uang kita. Kita merasa kalau kita punya uang banyak, oh inilah tempatku, aku bisa rest. Tapi ternyata kalau uang itu habis, saudara ditipu, kita kehilangan makna hidup.
Atau mungkin kita mencari makna hidup di dalam keluarga yang harmonis. Namun ketika keluarga kita berantakan, kita kehilangan makna hidup. Kita mencari makna hidup di bisnis kita, di pekerjaan kita, karir kita. Kita merasa kita aman ketika kita punya karir yang baik, bisnis yang baik. Tapi ketika itu semua hancur, kita kehilangan makna hidup. Pada dasarnya, kalau kita nggak datang ke Yesus, kita nggak punya tempat untuk tinggal. Kita nggak punya tempat untuk istirahat. Kita nggak punya tempat untuk pulang, saudara. Inilah kita. Kita adalah Kain. Dan darah Habel yang berteriak vengeance, justice adalah simbol pertanggungjawaban kita atas dosa kita. Simbol dosa-dosa yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Simbol dosa-dosa yang terus membuat pikiran kita gelisah, hati kita terus terintimidasi, merasa bersalah. Dosa-dosa yang membuat kita menjadi seorang pelarian dan pengembara. Hidup kita tidak punya harapan. Hopelessness. Tapi saudara, ada kabar baik bagi kita. Kalau kita hanya melihat tokoh Alkitab pada kisahnya sendiri, kita berhenti pada Kain dan Habel, maka kita akan tetap menemukan hopelessness. But the good news is, kisahnya tidak berhenti sampai di Kain dan Habel, saudara. Let me tell you something, there is hope. Ada pengharapan bagi kita. Kenapa, saudara? Karena the blood that speaks better than Abel's. Ada darah yang berbicara lebih kuat dari darah Habel. Boleh ke next slide? Ada the blood that speaks better than Abel's. Ibrani 12 ayat 24 berkata, saudara. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru. Dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Darah Habel adalah bayang-bayang dari darah juru selamat yang tercurah. Darah juru selamat yang berbicara lebih kuat dari darah Habel. Siapa namanya, saudara? Yesus. Saya akan berikan beberapa poin kenapa Yesus adalah Habel yang sempurna, Habel yang lebih baik. Habel adalah seorang gembala. Tapi Yesus bukan sekadar seorang gembala. Dia adalah gembala yang baik. Dan dia berkata gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Habel mempersembahkan domba sebagai korban. Tapi Yesus memberikan dirinya sendiri sebagai korban penebusan. Itulah kenapa Yohanes Pembaptis berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Habel yang tidak bersalah dibunuh oleh Kain. Yesus yang tidak bersalah dibunuh dan disalibkan oleh karena dosa kita. Dan darahnya yang tercurah berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saudara, apa yang darah Yesus teriakkan? Ketika darah Habel berteriak pembalasan, keadilan dan penghukuman, vengeance and justice, darah Yesus berteriak pengampunan, anugerah dan belas kasihan. Itulah sebabnya di atas salib dia berkata, ampunilah mereka. Karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Kita yang seharusnya menerima pembalasan, keadilan dan penghukuman karena dosa kita. Tapi darah Yesus yang berbicara lebih kuat dari darah Habel, menyerap murka yang seharusnya
kita terima. Ia berkata, biar aku saja yang menerima penghukuman, supaya domba-dombaku menerima pengampunan. Darahnya menyerap pembalasan, keadilan, dan penghukuman yang seharusnya kita yang terima, saudara. Tetapi di saat yang sama ia mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Itulah sebabnya dikatakan di atas salib, kasih dan keadilan Tuhan bertemu. Kalau hari ini kita bisa menerima pengampunan, itu karena hukuman kita ada yang bayar. Yang bayar namanya Yesus, Habel yang sempurna. That's why Jesus is the true and better Abel. Yesus adalah Habel yang lebih baik, Habel yang sempurna. Saudara, apa implikasinya bagi hidup kita? Ketika dikatakan darah Yesus berbicara lebih kuat dari darah Habel, itu bukan past tense, saudara. Itu bukan spoke. Itu present tense. Speaks. Itu berarti bukan cuma 2000 tahun yang lalu Yesus berteriak ampunilah mereka. Saudara, hari ini pun darahnya masih berteriak pengampunan bagi kita. Saudara, kita gak perlu lagi jadi pelarian yang terus bersembunyi, yang harus menyembunyikan dosa kita dengan berbagai macam topeng. Pelayanan kita, pekerjaan, uang, cinta, apapun itu, saudara. Ketika kita gagal taat, ketika kita gagal memenuhi hukum Tuhan, kita gak lagi takut, saudara. Kita gak lagi bersembunyi. Kita gak lagi berusaha menutupi itu dengan hal-hal yang lain. Kita bisa datang kepada Tuhan dan bertobat. Saudara, pertobatanmu bukan terjadi ketika engkau awal menjadi Kristen. Ketika engkau mengerti ini, bahwa darahnya masih berteriak hari ini pengampunan. Pertobatanmu adalah pengalaman yang terus-menerus bisa engkau rasakan setiap hari. Kalau engkau ingat engkau habis berbuat dosa, atau tadi pagi engkau ngata-ngatain orang di jalan, kau berantem sama pasanganmu tadi pagi, atau mungkin ada dosa yang begitu berat dalam hidupmu sehingga terus ada intimidasi, kegelisahan, kemarahan, kegentaran, ketakutan, kengerian di kepalamu. Kau gak tahu apakah Tuhan masih mau mengampunimu. Kabar baiknya darah Yesus masih berteriak, ampunilah dombaku ini, karena untuk Dialah aku mati. Karena untuk Dialah darahku tercurah, supaya hari ini Dia menerima pengampunan. Kabar baiknya engkau bisa datang kepada Tuhan dan bertobat. Saya katakan sekali lagi, kalau hari ini ada dosa-dosa yang orang lain gak tahu dan Tuhan ingatkan, kau dengar panggilan gembalamu untuk bertobat. Come to Him. Hari ini darahnya masih berteriak, ampunilah Pak Tuduh. Ampunilah Tiara. Ampunilah Nathan. Ampunilah Haris. Karena untuk mereka lah darahku tercurah. Karena untuk mereka lah aku mengambil hukuman itu, supaya mereka bisa diampuni. Namun ini pertanyaannya, maukah engkau datang kepada Tuhan dan bertobat hari ini? Kalau yang pertama, engkau gak perlu lagi jadi pelarian. Yang kedua, engkau gak perlu lagi jadi pengembara. Kalau selama ini engkau mencari makna hidup di dalam hal-hal lain dalam hidup, di uangmu, di karirmu, di studimu, engkau sedang membangun makna hidup pada hal-hal yang fana. Hari ini melalui pemberitaan Injil, engkau tahu di mana makna hidupmu. Let me tell you something, engkau gak perlu lagi mengembara. You are already home. Because Christ is your home. Kalau selama ini engkau lelah berlari mencari makna hidup,
hari ini you can rest in the finished work of Jesus. Pengorbanannya yang sempurna itu telah memberikan kita makna hidup. Ini buat saudara yang hari ini kau merasa hidupmu sedang hancur karena hal-hal yang selama ini engkau pegang sebagai makna hidup sedang hancur. Datanglah kepada Yesus, Sang Gembala yang baik sedang memanggilmu. Dialah satu-satunya makna hidupmu. Makna hidup yang tidak akan hancur oleh keadaan apapun. Ekonomimu mungkin sedang tidak baik-baik saja. Pekerjaanmu, karir yang engkau banggakan selama ini mungkin sedang gak baik-baik aja, sedang hancur, sedang runtuh. Keluargamu mungkin sedang gak baik-baik saja. Keadaanmu mungkin sedang tidak baik. Tapi darah Yesus tidak pernah kehilangan kuasanya. Dan di dalam darah yang mahal, itulah makna hidupmu ada. Di dalam darah yang berteriak pengampunan, belas kasih, dan anugerah itulah. Meskipun keadaan sekitarmu gak baik, meskipun situasi sedang hancur dalam hidupmu, tapi kamu bisa tetap aman. Karena hidupmu ditopang, dikuatkan, diampuni, diterima, dikasihi, dan diberkenan berkat darah yang meneriakan pengampunan yang tercurah 2000 tahun yang lalu. Dan di poin terakhir saudara, kalau selama ini engkau sedang mengandalkan kekuatan diri sendiri, engkau sering percaya pada kebenaran diri sendiri, engkau lebih sering berkata aku kan sudah. Engkau sering kecewa sama Tuhan karena engkau merasa sudah memberi banyak hal kepada Tuhan. Kau seperti Kain membangun kebenaranmu sendiri di atas perbuatanmu. Hari ini ingatlah bahwa kebenaranmu datang dari iman kepada Yesus Kristus. Kebenaranmu datang dari apa yang Ia sudah selesaikan bagi engkau. Kebenaranmu bukanlah dari apa yang sudah kau lakukan bagi Tuhan, tapi apa yang Tuhan sudah selesaikan bagimu. Mari ingat lagi bahwa pahlawannya adalah Yesus Kristus. Iman bukan percaya kepada kata-kata aku kan sudah. Karena di situ engkau sedang fokus pada dirimu sendiri. Iman adalah percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit bagi saya. Iman adalah percaya bahwa Yesus sudah lebih dulu. Saudara ingat, Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan untuk Dia, tetapi mengapa kita melakukannya untuk Dia. Ia melihat hati kita. Ia melihat apa yang menjadi motivasi hati kita. That's why kita selalu berkata hidup kita berpusat pada Injil. Kenapa saudara? Supaya motivasi hati kita terus diarahkan kepada kita melakukan karena Yesus sudah melakukannya lebih dulu bagi kita. Itulah yang menjadikan motivasi hati kita murni di hadapan Allah di dalam apapun yang kita lakukan. Because this is the gospel. Yesus sudah, maka saya. Yesus sudah mengampuni saya, maka saya mampu mengampuni orang lain. Yesus sudah melayani saya, maka saya mampu melayani. Yesus sudah mengasihi saya, maka saya mampu mengasihi. Disitulah kita melakukannya dengan hati yang terus melihat kepada apa yang Yesus sudah perbuat bagi kita. Mari kita berdoa.